Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita berharap pandemi ini segera berakhir. Hari ini kita akan belajar masih tentang bab 2, yaitu perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Tapi hari ini kita akan belajar mengenai desimalnya, bagian desimalnya. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ingat kembali apa sih pecahan desimal? Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan koma. Jadi pecahan desimal ada komanya. Bagaimana sih contohnya? Contoh, ini ada pecahan biasa. Mau dibuat ke pecahan desimal. Bagaimana caranya? Pembilangnya tinggal tulis penyebutnya persepuluhan, maka ada satu angka di belakang koma. Penyebutnya persepuluhan atau 10, maka pecahan desimalnya ada satu angka di belakang koma, yaitu pembilangnya. Selanjutnya, soal contoh nomor 2. Ada 45/100. Kira-kira pecahan desimalnya berapa ya? Ya, 0,45. Kenapa? Karena pecahannya berpenyebut perseratusan atau 100, maka untuk pecahan desimalnya ada dua angka belakang koma. 45 ini dari mana? Dari pembilangnya. Selanjutnya, gantian. Kalau ada pecahan campuran, gimana merubah ke pecahan desimalnya? Juga sama. Tinggal ditulis saja. Yang tadinya 0 karena tidak ada bilangan bulatnya. Karena ini ada bilangan bulatnya, tinggal ganti saja 1. Karena penyebutnya persepuluhan, maka hanya ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 4. 4 ini dari mana? Dari pembilangnya. Paham? Kalau persepuluhan, satu angka di belakang koma. Selanjutnya, masih pecahan campuran. Ada 2/17/100. Bagaimana dirubah ke pecahan desimal? Juga sama. Bilangan bulatnya tinggal tulis 2. Karena penyebutnya perseratusan atau 100, maka ada dua angka di belakang koma. 17 ini dari mana? Dari pembilang. Sudah jelas? Bagaimana caranya kalau pecahan desimal ini dirubah ke pecahan? Entah itu pecahan biasa maupun campuran. Bagaimana caranya? Caranya juga gampang. 3 ini sebagai bilangan bulat. 15 ini atau angka yang berada di belakang koma ini sebagai pembilang. Kenapa 100? Karena ada dua angka di belakang koma. Jadi penyebutnya 100. Paham? Nah, ini tadi 3 ini sebagai bilangan bulatnya. 15 ini sebagai pembilang. Kenapa penyebutnya 100? Karena ada dua angka di belakang koma. Bisa dipahami ya? Sebelum kita belajar mengenai perkalian dan pembagian pecahan desimal, coba kita ingat dulu bagaimana operasi penjumlahan pecahan desimal. Ustazah langsung contohkan ya. Ada contoh yang pertama, ada 0,37 ditambah 0,5. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Tinggal menggunakan penjumlahan bersusun. Seperti
Untuk menuliskan cara bersusunnya, kamu harus meluruskan tanda koma ini. Harus lurus. Jika tidak lurus, maka hasilnya akan salah. Diluruskan ya. Setelah itu dijumlahkan. 7, sininya 0, tinggal 7. 3 tambah 5, hasilnya 8. 0-nya tambah 0, turun 0. Nah, letak koma ini juga sama di bagian sini. Jadi harus lurus. Jadi kalian nanti bisa menentukan letak tanda komanya ya. Ini contoh tadi hasilnya 0,37 ditambah 0,5 sama dengan 0,87. Sekarang contoh yang nomor 2. Ada 12,57 ditambah 0,053. Caranya juga sama, menggunakan penjumlahan bersusun. Ingat, harus lurus tanda komanya. Setelah itu dijumlahkan. Di atas nggak ada angka, 3 turun. 7 tambah 5, 12. Tulisnya 2, simpan 1. 1 tambah 5, 6. 2 tambah 0, 2. 1 turunkan. Lihat tanda letak komanya. Tinggal dikasih. Harus lurus ya. Jadi 12,57 ditambah 0,053 hasilnya 12,623. Ini tadi mengenai penjumlahan pecahan desimal. Kita ingat kembali ya materi mengenai pengurangan pecahan desimal. Kita langsung contohkan. Contoh nomor 1. 0,75 dikurangi 0,52. Caranya juga sama seperti penjumlahan. Menggunakan cara bersusun, pengurangan bersusun. Ingat, untuk menulis cara bersusunnya, tanda komanya harus lurus. Ya, tinggal dikurangi. 5 kurangi 2, 3. 7 kurangi 5, 2. 0 kurangi 0, 0. Letak tanda komanya sini, tinggal diturunkan. Jadi harus lurus ya. Jadi 0,75 dikurangi 0,52 hasilnya 0,23. Selanjutnya contoh soal yang nomor 2. 0,8 dikurangi 0,25. Caranya juga sama, menggunakan pengurangan bersusun. Ingat, diluruskan letak tanda komanya ya. Setelah itu dikurangi. Nah, kamu lihat, ini tidak ada angkanya. Ini ada angkanya. Untuk memudahkan baiknya, banyak angka di belakang koma harus disamakan. Ini kan cuma satu angka di belakang koma. Sedangkan ini ada 2 angka. Kalau seperti ini, kita tambahkan 0 saja. Tidak apa-apa, kita tambahkan 0. Kenapa? Karena 0,8 artinya juga sama, 0,80. Setelah itu tinggal dikurangkan. 0 kurangi 5 tidak bisa. Pinjam 8. Jadi 10. Pinjam 8, 1. Jadi ini 10 kurangi 5. Hasilnya 5. Tadi kan 8 sudah dipinjam. Sudah dipinjam 1, jadi 7. 7 kurangi 2, 5. 0 kurangi 0, tetap 0. Lihat tanda komanya. Harus lurus. Paham? Jadi 0,8 dikurangi 0,25, hasilnya 0,55. Untuk pengurangan pecahan desimal bisa dipahami ya. Nah, kita masuk ke materi inti mengenai perkalian dan pembagian pecahan desimal. Kita belajar dulu yang pertama, yang A.
perkalian pecahan desimal. Ustazah langsung contohkan ya. Contoh yang nomor 1, ada 2,5 dikali 0,3. 2,5 dan 0,3, kamu lihat hanya ada satu angka di belakang koma. Ini satu angka di belakang koma, ini juga ada satu angka di belakang koma. Caranya dengan merubah kepecahan desimal ke pecahan biasa. Caranya bagaimana? Tinggal ditulis 25, ini 25 per 10. Kenapa 10? Karena ada satu angka di belakang koma. Kali 0,3-nya berubah kepecahan biasanya menjadi berapa? 3 per 10. 3-nya ini kenapa per 10? Karena ada satu angka di belakang koma. Paham ya? Setelah itu tinggal dikalikan. 25 kali 3 sama dengan 75. 10 kali 10 hasilnya 100. Setelah menjadi pecahan biasa, kita rubah kembali ke pecahan desimal. Caranya tinggal ditulis saja. 75 tinggal ditulis. Kenapa ada dua angka di belakang koma? Karena penyebutnya 100, maka ada dua angka di belakang koma. 75 ini dari mana? Ini dari pembilangnya. Paham ya? Sekarang contoh yang kedua. Ada 2,15 dikali 1,6. Nah, kalian lihat. Ini ada dua angka di belakang koma dan ada satu angka di belakang koma. Selain merubah kepecahan biasa, kita juga bisa menggunakan perkalian bersusun. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Diluruskan tanda komanya. Tinggal operasinya menjadi perkalian. Perkaliannya juga sama seperti perkalian bilangan bulat dari belakang. 6 kali 5, 30. Tulisnya 0. Simpan 3. 6 kali 1, 6. Tambah 3, 9. 6 kali 2, 12. Ingat ditulis 12. Nulisnya pun dari belakang ya. Harus lurus. Sekarang gantian yang 1. 1 kali 5, hasilnya 5. Kenapa nulisnya di sini? Selalu berpindah ke belakang satu angka. Ini tadi sudah yang pertama. Yang kedua, pindah. Yang kedua, berpindah tempat ke belakangnya. 1 kali 5, 5. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Tinggal dijumlahkan. 0 tinggal turun. 9 tambah 5, 14. Tulis 4. Simpan 1. 1 tambah 2 tambah 1, 4. 1 tambah 2, 3. Nah, bagaimana cara meletakkan tanda koma pada hasil perkalian pecahan desimal? Kamu jangan langsung menurunkan tanda komanya, karena untuk perkalian pecahan berbeda meletakkan tanda komanya. Caranya 2,15 ini ada dua angka di belakang koma, sedangkan yang 1,6 hanya ada satu angka di belakang koma. Jadi untuk menentukan letak tanda koma pada hasil ini dengan cara menjumlahkan angka di belakang koma. Berarti ada berapa angka? Ada 3 angka. Ada 3 angka di belakang koma. Tinggal diletakkan saja di sini. Kenapa di sini? Karena di belakang koma ada 3 angka. Paham ya? Selain itu, 3,440 bisa ditulis menjadi 3,44. Kenapa nolnya tidak ditulis? Kita ingat kembali, 0 di belakang koma tidak berpengaruh. Jadi 2,15 dikali 1,6 hasilnya 3,15.
44. Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya mengenai perkalian bentuk pecahan yang lain, yaitu campuran antara pecahan campuran dengan pecahan desimal. Caranya bagaimana sih? Perkalian dengan berbagai bentuk pecahan ini caranya sangat mudah. Kita rubah ini pecahan campuran ini dan pecahan desimal ini ke bentuk pecahan biasa. Masih ingat apa tidak? Caranya 4 kali 1, 4, tambah 3, punya 7 per 4, penyebutnya tetap, dikali 0,25, dirubah ke pecahan biasa menjadi 25 per 100. 25 tulis 25, kenapa per 100? Karena ada 2 angka di belakang koma. Selanjutnya 7,4-nya turunkan, perkaliannya juga turunkan. Nah, ini kalian bisa menyederhanakannya supaya tidak terlalu banyak hasilnya. Menyederhanakan pecahan, kalian sudah bisa kan? Berapa hasilnya? 1 per 4. Kenapa 1 per 4? Disederhanakan. Cara menyederhanakannya yaitu dibagi pembilang dibagi 25, penyebut juga dibagi 25. Hasilnya 1 per 4. Jika sudah disederhanakan, tinggal dikalikan. 7 kali 1, 7. 4 kali 4, 16. 7 per 16. Untuk perkalian berbagai bentuk pecahan, kamu bisa dengan merubah ke pecahan biasa. Selanjutnya adalah materi pembagian pecahan desimal. Misalnya contohkan yang nomor 1. Ada 1,75 dibagi 0,25. Bagaimana caranya? 1,75 dirubah ke pecahan biasa bagaimana? Ini tinggal ditulis semua. 175 tinggal ditulis per 100. Kenapa 100? Karena 2 angka di belakang koma. Membaginya masih tetap. 0,25 dirubah ke pecahan biasa menjadi 25 tulis per 25 tulis per 100. Kenapa 100? Karena 2 angka di belakang koma. Setelah itu disederhanakan. Pecahan ini disederhanakan. Kenapa perlu disederhanakan? Supaya nanti hasilnya tidak terlalu besar. Ini 100, ini 100, nanti terlalu besar. Menyederhanakannya tinggal dibagi pembilang dengan penyebutnya dibagi bilangan yang sama. Untuk yang 175 per 100 ini dibagi 25. 175 dibagi 25, 7. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Pembaginya masih tetap. Ini juga sama, 25 per 100 disederhanakan. Pembilang dan penyebutnya dibagi bilangan yang sama. Saja bagi 25 semua. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Ini cara menyederhanakan pecahan. 7 per 4-nya tetap. Pembagiannya berubah menjadi perkalian. 1 per 4-nya dibalik menjadi 4 per 1. Setelah itu kamu lihat, kalau ada angka yang sama seperti ini, angka menyilang yang sama seperti ini bisa dihilangkan. Khusus angka yang sama dan menyilang ya. Ini 4, ini 4 dan menyilang. Ini cara cepatnya, bisa dihilangkan. Tinggal 7 per 1. 7 per 1 itu hasilnya berapa? 7. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Selanjutnya contoh yang nomor 2 mengenai pembagian berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan desimal dengan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya juga sama, dirubah ke pecahan biasa. 4,5 dirubah ke pecahan biasa.
menjadi 45/10. Kenapa 10? Karena satu angka di belakang koma. Pembaginya masih sama. 1/2 ini pecahan campuran, dirubah ke pecahan biasa. Caranya gimana? 2 kali 2 tambah pembilangnya 1 menjadi 5/2. Setelah itu kita rubah, karena ini masih kecil angkanya, jadi tidak perlu disederhanakan. 45/10-nya tetap, pembaginya berubah menjadi perkalian. 5/2 dibalik menjadi 2/5. Tinggal dikalikan. 45 kali 2, 90. 10 kali 5, 50. Hasilnya 90/50. Nah, ini baru disederhanakan. Ini sama-sama 0. Tinggal dicoret saja. 0-nya coret atas, 0-nya coret bawah. Menjadi 9/5. Ini untuk hasil yang berupa pecahan biasa. Kalau dirubah ke pecahan campuran menjadi 1/4/5. Ustazah anggap kalian sudah paham merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. 1/45 ini adalah jawaban dari soal ini berupa bentuk pecahan campuran. Kalau kalian ingin jawaban dari soal jadi jawaban bentuk pecahan desimal juga bisa. Caranya atau seperti ini. Ini yang pecahan biasa ini kalikan 2. Kenapa kalikan 2? Karena kita mau merubah penyebutnya menjadi persepuluhan. Dijadikan ke perseratusan itu terlalu besar. Jadi kita jadikan penyebutnya persepuluhan. Makanya dikalikan 2. Penyebut kali 2, maka pembilang juga kali 2. 9 kali 2, 18. 5 kali 2 hasilnya 10. Jadi hasilnya 18/10. 18/10 karena penyebutnya sudah persepuluhan, kita rubah saja pecahan ini ke pecahan desimal. 18/10, maka pecahan desimalnya adalah 1,8. Kenapa? 18-nya tetap tulis. Kenapa komanya ada di sini? Karena penyebutnya 10, maka hanya ada satu angka di belakang koma. Paham ya? Nah, ini 1,8 ini adalah jawaban dari soal ini dalam bentuk pecahan desimal. Jadi ada dua jawaban. Boleh menggunakan jawaban dalam bentuk pecahan campuran, boleh juga jawabannya dalam bentuk pecahan desimal. Paham ya? Nanti tergantung soalnya. Mau minta jawaban dalam bentuk campuran atau meminta jawaban dalam bentuk pecahan desimal. Nah, itu tadi mengenai perkalian dan pembagian desimal. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik ya. Selanjutnya, untuk memahami pemahamannya kamu, coba dikerjakan ayo pelatih dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Ustazah harap semoga kamu bisa paham mengenai perkalian dan pembagian desimal. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.